Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Harian Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 15 Januari 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang pertama. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa," lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Saudara-saudari yang terkasih, orang yang tulus hati membantu bila berhadapan dengan sesama, umumnya lebih mengetahui apa yang dibutuhkan sesamanya itu dan membantu mereka dengan tidak tanggung-tanggung. Ia lebih peka akan dunia sekitarnya dan tahu persis akan apa yang harus dilakukan. Hal ini membuat orang seperti ini semakin dicintai dan dirindukan oleh banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, ketulusan Yesus dalam pelayanannya adalah cerminan yang dimaksud. Kebaikan Yesus dan wibawanya dalam berhadapan dengan semua orang menimbulkan simpati dan kagum dari banyak orang. Banyak orang ingin selalu bersama Yesus, sebab bersama Yesus mereka semua mengalami rahmat penyembuhan dan pembebasan. Saudara-saudari yang terkasih, pada zaman kuno, kelumpuhan dianggap sebagai kondisi permanen yang tidak dapat disembuhkan. Namun demikian, ada satu kelompok orang yang percaya bahwa Yesus dapat menolong teman mereka yang lumpuh. Ketika Yesus sedang mengajar di Kapernaum, 4 orang di antara mereka menggotong teman mereka yang lumpuh kepadanya. Ketika mereka tidak dapat mendekati Yesus karena ramainya orang, mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Saudara-saudari yang terkasih, hati Yesus yang berbelas kasih melihat bahwa kebutuhan si lumpuh bukan hanya pada kebutuhan fisik, melainkan juga kesembuhan rohani. Yesus ingin menyembuhkan manusia sampai ke akar-akarnya. Hal inilah yang membuat Yesus lebih awal berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan sesudahnya ia melanjutkan, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Alangkah luar biasanya
bahwa Yesus menanggapi iman sekelompok orang yang menggotong temannya itu dengan mengampuni dosa orang lumpuh itu dan menyembuhkannya dari penyakit yang tidak tersembuhkan. Saudara-saudari yang terkasih, dengan peristiwa yang diwartakan ini, kita dapat mengatakan bahwa jika seseorang yang kita kenal sedang mengalami penderitaan fisik yang gawat atau tengah dilanda pergumulan iman, kita mempunyai kesempatan istimewa untuk bersama-sama mendoakan dan membawanya kepada Yesus, satu-satunya pribadi yang sanggup menjawab kebutuhan mereka yang terdalam. Namun juga, saudara yang terkasih, dari peristiwa hari ini, keberanian Yesus rupanya tidak disambut gembira oleh ahli-ahli Taurat. Mereka menuduh Yesus menghujat Allah, padahal Yesus melakukan apa yang seharusnya dilakukannya, yakni membebaskan orang dari penderitaan fisik dan rohani. Beranikah kita seperti Yesus, tampil membantu sesama meskipun kita dibenci orang? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, berilah aku keberanian untuk menolong sesama yang menderita, membawanya kepadamu dan memohon kepadamu supaya dengan belas kasih dan kemurahan hatimu, Engkau sudi menyembuhkan penderitaannya, karena hanya Engkaulah yang aku percaya dalam hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.